Tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, shalom, om swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Kepada yang terhormat Kepala SMP Negeri 1 Kediri, yang dalam kesempatan hari ini diwakilkan oleh Wakalimas SMP Negeri 1 Kediri, Ibu Dr. Anda Lilis Dwi Yuhani, Magister Pendidikan, serta yang kami hormati segenap tamu undangan Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kediri yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya, dan tidak lupa sholawat serta salam senantiasa kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Semoga kita kelak senantiasa mendapat syafaatnya di dunia dan di yaumul kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Begitu luar biasa, pada hari ini Jumat 23 Agustus tahun 2024 kembali kita dapat bertemu dalam sebuah rangkaian acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kota Kediri. Bapak Ibu yang kami hormati, susunan acara pada hari ini meliputi yang pertama pembukaan, yang kedua sambutan kepala sekolah, yang ketiga penyampaian materi diseminasi budaya positif, selanjutnya refleksi dan umpan balik peserta diskusi, dan terakhir yaitu penutup. Bapak Ibu, mari acara pada hari ini kita buka bersama dengan bacaan basmalah. Kepada Bapak Ibu yang beragama selain Islam, dimohon untuk menyesuaikan. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang kedua, yaitu sambutan Kepala SMP Negeri 1 Kediri, yang dalam kesempatan hari ini diwakili oleh Bapak Humas SMP Negeri 1 Kediri. Marilah kita simak dengan seksama arahan dan sambutan kepada Ibu Dr. Anda Lilis Dwi Yuhani, Magister Pendidikan. Kami silakan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mohon izin sesaat untuk duduk di sini dalam rangka untuk mewakili Ibu Satriani selaku kepala sekolah yang dalam hal ini karena beliau saat ini sedang bertugas di luar kota, maka untuk acara pembukaan ini diamanahkan kepada saya, yaitu untuk membuka acara diseminasi calon guru penggerak, yaitu Bapak Dodi Karen Sawadipal Sarjana Pendidikan. Diizinkan Bapak Ibu ya. Terima kasih. Yang terhormat Bapak Dodi Karen Sawadipal Sarjana Pendidikan selaku pemangku kepentingan acara diseminasi calon guru penggerak angkatan 11 yang berbahagia, yang kami muliakan Bapak Ibu guru yang dalam hal ini sebagai peserta diseminasi yang berbahagia. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat duduk bersama di sini, menimba ilmu bersama-sama di sini, untuk meningkatkan kualitas kita sebagai seorang guru. Demikian pula semoga sholawat dan salam senantiasa dilimpahkan oleh Allah kepada junjungan kita Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, juga beserta umat beliau yang senantiasa istiqomah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Yang tentu kita semua sebagai umat beliau yang nanti sangat mengharapkan syafaat beliau pada yaumul kiamat nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin.
Bapak Ibu yang berbahagia, atas nama sekolah kami menyampaikan selamat kepada Pak Dodi yang dalam hal ini berjuang memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak yang dalam hal ini pada saat yang berbahagia ini menyelenggarakan diseminasi yang merupakan salah satu persyaratan yang harus dilaksanakan beliau sebagai calon guru penggerak. Kegiatan diseminasi ini bertujuan untuk menyebarluaskan gagasan terkait dengan kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan melalui publikasi ilmiah yang salah satunya di diseminasi ini. Dan hasil dari diseminasi nanti akan diimplementasikan pada pembelajaran yang berdiferensiasi, yaitu pembelajaran yang bisa mengakomodasi kebutuhan siswa dari tingkat kemampuan siswa, minat dan kebutuhan masing-masing siswa yang berbeda. Mengingat kondisi siswa kita yang berbeda-beda, untuk itu kita semua sebagai pelayan publik di dunia pendidikan ini kiranya dapat mengakomodir semuanya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, pada kesempatan diseminasi kali ini, Pak Dodi selaku pemangku kepentingan mengangkat sebuah materi yaitu tentang budaya positif yang di dalamnya mengandung nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpijak pada siswa, yaitu agar siswa nantinya dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, pribadi yang penuh dengan hormat dan pribadi yang bertanggung jawab. Penerapan budaya ini nanti diharapkan dapat memberikan dampak yang mendalam pada karakter siswa dan menciptakan fondasi yang kuat untuk masa depan siswa untuk kehidupan di masa mendatang. Bapak Ibu yang kami muliakan, silakan nanti materi ini didiskusikan, dikritisi secara konstruktif agar menjadi materi yang akurat yang dapat memberikan kontribusi positif khususnya kepada Pak Dodi selaku calon guru penggerak dan umumnya kepada kita semua selaku pendidik. Bapak Ibu yang berbahagia, maka dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan diseminasi terkait dengan budaya positif pada kesempatan yang berbahagia ini secara resmi kami buka. Selamat berdiskusi. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, mengawal kegiatan ini dari awal hingga selesai nanti dalam keadaan yang berbahagia, dalam keadaan yang lancar dan sukses, yang nantinya ilmu yang kita petik dapat kita manfaatkan untuk memberikan kontribusi kita lebih profesional dalam menjalankan tugas kedinasan di SMP Negeri 1 ini, khususnya kepada Bapak Dodi dan umumnya kepada kita semua. Terima kasih, demikian yang dapat kami sampaikan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih dan kesempatan kami berikan kepada pembawa acara. Terima kasih kami sampaikan kepada Ibu Lilis Biyuni yang dalam ini mewakili Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Berdiri. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada acara ini, yaitu penyampaian materi diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Dodi Karel Sarwono Heltel, Sarjana Pendidikan. Kesempatan sebelumnya kami serahkan kepada Bapak Dodi Karel. Baik, terima kasih kepada Bu Renisa sebagai pembawa acara. Terima kasih kepada Bu Lilis yang sudah memberikan sambutannya dan memberikan semangat terutama kepada saya dalam diseminasi pada pagi hari ini. Bapak dan Ibu, sebelumnya saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Ya. Baik, ada pepatah orang Jawa itu kalau tidak kenal maka tidak sayang ya. Kebetulan perkenalkan ya, kebetulan saya sebagai calon guru penggerak angkatan 11
Sebetulnya angkatan 10 Bapak dan Ibu, karena harus ada sesuatu hal maka digabung dengan angkatan 11, sehingga saya sebagai guru calon penggerak angkatan 11 yang tentu saja dari SKG 1 Kota Kediri. Nah, baik, supaya acara kita lebih semangat lagi, ya kita SBD dulu ya. Bisa ya? Gampang kok Bapak Ibu ya. Nanti kalau saya bilang tepuk pagi itu hanya ditepuk sekali kemudian bilang yes. Saya bilang tepuk siang 2 kali kemudian bilang oke. Nah, saya bilang tepuk siang sore hari berarti 3 kali bilang mantap, dan malam hari tepuk malam 4 kali kemudian bilang luar biasa. Kita coba dulu ya. Pagi tepuk 1 bilang yes. Siang 2 oke. 3 mantap. 3 itu tadi sore ya. Malam 4 baik. Baik, kita coba ya. Tepuk pagi. Ya, Pak Wan, ayo semangat Pak Wan. Yuk, sekali lagi ya. Kita ulang dulu ya. Tepuk pagi. Yes. Tepuk siang. Oke. Ya, tepuk sore. Mantap. Tepuk malam. Luar biasa. Oke, coba. Tadi kan urut ya, kita coba dulu ya. Ya, kita konsentrasi dulu ya, supaya sebelum kita melakukan belajar kan harus konsentrasi dulu. Ya, tepuk pagi. Yes. Tepuk malam. Iya. Tepuk siang. Oke. Tepuk sore. Luar biasa, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, Bapak dan Ibu. Ya, seperti yang disampaikan oleh pembawa acara tadi oleh Bu Renisa, nanti kita ada beberapa hal yang akan kita tindakan. Yang pertama tadi sudah pembukaan, kemudian nanti yang kedua saya akan mencoba mempresentasikan diseminasi budaya positif. Saya masih ingat waktu dulu di IHT sebelah sudah disinggung sama Bu Heli ya. Waktu itu yang coba nanti saya akan mencoba secara detail lagi nih. Kemudian kita akan coba praktek keyakinan kelas. Saya yakin kemarin di Bapak Ibu di kelas juga sudah membuat atau membuat tentang keyakinan kelas. Apakah keyakinan kelas sama peraturan kelas itu sama atau tidak? Nanti kita akan lihat bersama-sama. Kemudian yang terakhir, praktek segitiga restitusi. Restitusi ini memang mungkin dari Bapak Ibu asing ya. Ya nanti kita lihat segitiga restitusi itu apa. Dan nanti penutup. Nah, harapannya nanti dari kegiatan ini, harapan nanti dari Bapak Ibu dapat memahami ya terkait dengan perubahan paradigma belajar. Ya, kemudian diharapkan juga nanti Bapak Ibu atau peserta yang hadir dapat memahami terkait disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal dan motivasi perilaku manusia. Nanti juga diharapkan Bapak Ibu bisa berkolaborasi dalam membuat keyakinan kelas antara guru dengan murid atau wali kelas dengan muridnya. Kemudian diharapkan juga nanti Bapak Ibu dapat memahami terkait kebutuhan dasar manusia dan 5 posisi kontrol nanti kita akan lihat bersama-sama. Dan yang terakhir nanti bisa berkolaborasi mempraktekkan segitiga restitusi dalam penerapan disiplin positif. Nah, nanti gini Bapak Ibu. Nanti kesepakatan kelas ya, kelas kita di diseminasi nanti harapan saya Bapak Ibu bisa berpartisipasi aktif dalam diskusi, kemudian menghargai pendapat peserta lain ya, sehingga nanti harapannya semuanya bisa menyampaikan ide dan gagasannya. Kemudian nanti saat penggunaan telepon genggam mohon nanti bisa diaktifkan mode diam atau silent ya, sehingga tidak mengganggu prosesi kegiatan kita. Dan yang terakhir menjaga kebersihan ruangan kegiatan ini. Sepakat ya untuk
kesempatan kelas di forum kita? Ya, terima kasih Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu, yang melatar belakangi tentu saja dari konsep pendidikan, yaitu menurut Ki Hajar Dewantara yang mana melibatkan pengakuan akan pentingnya budaya dan lingkungan positif. Ya, di sekolah yang menempatkan mungkin sebagai fokus utama dalam konsep tersebut. Ya. Pendidikan bukan hanya tentang menaskur ilmu, ya, atau pengetahuan, tetapi juga mencakup pembentukan karakter. Dan saya yakin di sekolah kita sudah menerapkan itu. Dan pengembangan potensi setiap murid, oleh karena itu menciptakan budaya dan lingkungan yang mendukung inklusif dan nyaman di sekolah menjadi kunci utama untuk mewujudkan visi pendidikan. Hal ini tampak dari visi sekolah kita yang tentu saja semua visi sekolah itu merujuk kepada potensi-potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita. Saya yakin ini yang menjadi latar belakang dari tujuan ini. Nah, Bapak Ibu, memang sedikit banyak ya. Ini adalah konsep inti budaya positif. Apa sih? Nanti ada beberapa hal yang kita pelajari. Pertama adalah perubahan paradigma belajar. Kemudian ada disiplin positif, nilai-nilai kebajikan secara universal, motivasi perilaku manusia, keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol, dan segitiga restitusi. Mari kita lihat bersama-sama ya, satu-satu. Ya, pertama kita akan melihat apa sih perubahan paradigma belajar. Bapak Ibu, sebetulnya pembelajaran dengan paradigma baru itu sebetulnya sudah terkonsep ya. Kita sudah mulai era merdeka belajar. Ya, ini kita sudah menerapkan 3 tahun yang lalu ya. Kalau dulu kelas 1, kelas 2 dasar, untuk kelas 3 atau kelas 9. Pemerintah memiliki tujuan yang luar biasa Bapak Ibu, karena terkait nanti generasi kita itu disiapkan untuk generasi emas, yaitu 2045. Di mana kita bisa lihat nih sebetulnya di pembelajaran paradigma yang baru itu sudah kita lihat ada 6 ya. Yang pertama dikembalikan lagi ke beriman betapa kepada Tuhan Yang Maha Esa, ya. Sehingga 6 karakter ini yang nanti akan mengarah kepada suatu pembelajaran atau paradigma yang baru. Kemudian juga terkait dengan Merdeka Tunggal Ika, ya, kemerdekaan secara global. Kemudian bagaimana bergotong royong. Anak juga diminta untuk kreatif, bukan hanya anak, tapi kita juga kreatif di dalam pembelajaran. Kemudian bernalar kritis, yang kemudian akan bisa mandiri. Ya, tentu saja semua prinsip pembelajaran ini berdiferensi ya, sehingga para murid bisa belajar sesuai dengan kebutuhan. Ini yang paling mendasari Bapak dan Ibu. Jadi mungkin selama ini kita pembelajaran itu ke pusat kepada kita, pada guru. Tetapi menurut Ki Hajar Dewantara sebetulnya seharusnya mungkin yang menjadi fokus utama. Ya, tidak lagi ke gurunya, tetapi kita bagaimana mengolah kelas itu sehingga anak-anak bisa menyampaikan atau menunjukkan potensi-potensi yang dimiliki. Itu sebetulnya yang dikehendaki Ki Hajar Dewantara. Saya yang membayangkan kenapa tidak dilakukan sejak dulu. Ya, kalau pembelajaran dilakukan sejak dulu mungkin pembelajaran khususnya di pendidikan di Indonesia mungkin akan lebih maju ya, bisa bersaing dengan negara-negara lain. Ya, ini yang terjadi sekarang. Ini saya sedikit mengambil dari teori kontrol ya dari Dr. William Glasser, bahwa ilusi guru itu mengontrol murid, kemudian ilusi bahwa kritik membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat, dan terakhir ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Bapak dan Ibu, bagaimana seorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendidikan teori kontrol? Ya,
Stephen Covey, yaitu Principal Center Leadership tahun 1991, mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia, ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Ya ini Bapak Ibu, saya hanya sedikit menampilkan ya siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol ya. Kita lihat stimulus respon. Kalau menurut teori kontrol kita lihat realitas kebutuhan kita sama. Ternyata kalau kita mau melihat secara teori kontrol, sebetulnya kebutuhan kita berbeda. Gak bisa kita menyamakan. Apalagi dalam anak-anak juga begitu. Kita gak bisa menyamakan kebutuhan anakku sama. Termasuk IQ juga. Kita gak bisa menyamaratakan IQ anak. Pasti ada yang sedang, tinggi, bahkan ada yang low. Ini ya. Kemudian semua orang bisa melihat hal sama. Belum tentu di dalam teori kontrol setiap orang pasti memiliki gambaran yang berbeda, sudut pandang yang berbeda. Kemudian kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan sama dengan kita. Secara teori kontrol kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kemudian saja perilaku dilihat dari satu kesalahan. Tetapi kalau melihat dari teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan, walaupun bahkan salah. Nanti kita lihat bagaimana restitusi itu nanti. Ya, selama ini mungkin kita anak nakal itu kita sering menghukum ya. Tetapi kita akan melihat secara teori kontrol bagaimana. Apakah kita boleh menghukum atau bagaimana? Nanti kita akan lihat selanjutnya. Kemudian orang lain bisa mengontrol saya, hanya Anda yang bisa mengontrol diri kita sendiri. Ini kenyataan. Kemudian saya bisa pemaksaan ada pada saat bujukan gagal atau kolaborasi dan proses menciptakan pilihan-pilihan yang baru. Dan terakhir, sesuai stimulus respon, model berpikir menang atau kalah. Tetapi kalau secara teori kontrol, model berpikir menang-menang. Tidak ada yang dikalahkan, tetapi menang-menang. Ini yang bisa mengubah paradigma kita di dalam dunia pendidikan. Ya, Bapak dan Ibu, kita melihat bagaimana disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan secara universal. Apa sih disiplin positif? Apakah di sekolah kita sudah menerapkan tentang itu? Sudah, Bapak Ibu ya. Disiplin positif adalah kebiasaan-kebiasaan yang baik, mencakup sikap atau perilaku maupun tutur kata. Nah, ini bisa kita lihat ya. Mungkin di pembelajaran agama kita sering menyampaikan anak-anak bagaimana mengucapkan atau berperilaku sesuai dengan yang baik, pengucapan dengan baik, termasuk tidak tanduk juga begitu. Terutama oleh seluruh warga di sekitar sekolah, terutama bagi murid. Ini lebih kepada murid ya, berkembang menjadi pribadi yang etis, mandiri dan tanggung jawab. Sebagai pendidik kita berperan dalam mewujudkan murid yang memiliki kesadaran tinggi sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perilaku ke arah yang lebih baik. Maka Bapak Ibu tahu kira-kira nilai-nilai kebajikan itu apa? Mungkin ada yang tahu Bapak Ibu? Bu Leni mungkin bisa membantu. Nilai-nilai kebajikan itu apa aja? Saya yakin sudah pernah dilakukan. Bukan bisa mungkin? Ya, mari kita lihat ya. Nah, ya. Ini yang tadi ya. Terutama yang saya ingin sampaikan di sini nilai-nilai kebajikan universal itu bisa berupa seperti keadilan, keselamatan, tanggung jawab, kejujuran, rasa syukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, berkomitmen, percaya diri, kesabaran, keamanan, dan seterusnya Bapak Ibu. Artinya nilai-nilai kebajikan universal ini
mengarah pada hal-hal yang positif. Itu. Nah, ini saya kira ini semua enam karakter ini adalah sesuatu hal yang positif. Ya, mau tidak mau kita harus memberikan kepada anak didik kita ya, bagaimana ya setiap pagi ya Pak Rosikir harus sholat duha, nanti siang mau pulang juga begitu ya. Tetapi kesadaran anak masih belum ada ya, sehingga mereka harus disebut dulu padana ya, sehingga kesadaran itu belum muncul. Dan inilah tugas kita secara keseluruhan, bagaimana anak-anak sadar akan kewajibannya. Kemudian juga begitu mandiri, ini juga mengajari anak-anak untuk bermandiri. Contohnya selewat kemarin pramuka ya, di kelas 7 bagaimana anak harus bisa masak sendiri ya, jadi tidak tergantung pada orang lain. Kebinekaan global ini juga begitu, menghargai itu juga masuk di dalamnya. Bergotong royong, kreatif ini juga dituntut ya. Dan yang terakhir bernalar kritis. Ini penting Bapak Ibu melihat perkembangan zaman yang begitu besar. Bapak Ibu, kita lanjut dulu ya. Motivasi perilaku manusia ya. Ada 3 hal Bapak dan Ibu sebetulnya. Apa sih 3 motivasi perilaku? Yang pertama itu untuk menghindari ketidaknyamanan atau untungan. Ya, kita bisa memposisikan bagaimana kalau anak-anak ketika kita bersalah, anak-anak bersalah, ya, tentunya rasanya ketidaknyamanan ketika anak-anak itu melakukan kesalahan kemudian kita menghukum. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Ini kenyataan real. Ketika istilahnya dikasih reward, yang kalau di kelas mungkin ada anak yang aktif, kita memberikan reward ya, atau ucapan terima kasih atau penghargaan dalam bentuk apapun. Itu anak akan merasa nyaman juga. Dan yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Ini paling penting terkait dengan motivasi perilaku manusia. Bapak dan Ibu, nah ini saya sedikit menampilkan satu kasus Bapak Ibu. Ya, saya baca aja, mungkin Bapak Ibu juga bisa mengikuti ya. Ivan orang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pembelajaran tersebut berlangsung, dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya, Pak Seno, menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas itu tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu memberikan teman-temannya, teman Iva menertawakan Iva yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju ke depan dan berdiri di kelas sambil menunjukkan hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas semakin gaduh dan anak-anakku tertawa melihat Iva di depan kelas memegang ujung hidungnya. Bapak-bapak, Ibu, ini realitas yang terjadi di rata-rata di sekolah. Nah, ada 2 hal Bapak Ibu saya minta pendapat ya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Mengapa? Kemudian yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Monggo Bapak Ibu saya bisa kita berdiskusi. Monggo boleh nih, Bu, pinjam mic-nya. Yang saya boleh. Ya. Baik, terima kasih untuk kesempatan ini yang diberikan kepada saya. Tak tahu selain pertanyaan tadi Pak. Baik, dengan kasus pertama yang tadi disampaikan ya tentang Iva, apa Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva? Saya tidak setuju. Saya tidak setuju karena
menurut saya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Seno itu sudah masuk dalam ranah atau kategori pembulian. Ya. Jadi anak itu sudah ada masalah dalam dirinya dengan menjatuhkan pena tanpa sengaja, itu aja langsung dapat pertanyaan, dia kan sudah gugup tentunya. Itu sudah ada masalah atau problem dalam diri anak itu. Seharusnya Pak Seno itu sebagai guru atau sebagai pembimbing anak-anak harusnya mengetahui apa yang menjadi problemanya dia saat itu dan berusaha untuk membantu, bukan malah membiarkan teman-temannya menertawakan. Awal sebelum Iva itu maju disuruh maju ke depan, Iva itu sudah kena mentalnya. Itu pertama. Terus yang kedua, teman-teman menertawakan, dia semakin memiliki problem diri. Gurunya menambah dengan disuruh maju sehingga semakin menambah bahan tertawaan dari teman-temannya. Jadi saya pribadi sebagai guru, saya tidak setuju dan itu sudah masuk kategori hukuman. Jadi Pak Seno itu sudah melakukan tindakan hukuman, padahal anak itu sudah gagal. Dan di kelas kita ada yang seperti itu ya Bapak Ibu ya, kelas 8A kalau nggak salah, nanti. Ya seperti itu. Itu juga kan kalau mau ngomong kan sulit gitu ya. Awalnya dulu kelas 7 saya melihat ada beberapa teman secara keseluruhan dia ketika mau ngomong biasa aja sulit dia. Pikirannya cepat, IQ-nya cepat, tetapi mulutnya yang lamban. Tetapi sebetulnya dia tidak abaikan. Cuman aja penyampaiannya mungkin di syarat motorik di sekitar ini, lafal di lidah ini yang sulit untuk disampaikan seperti kita yang belajar-belajar ini. Jadi sekali lagi saya sangat menentang apa yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap Iva. Juga harusnya kita memberikan pemahaman kepada teman-temannya supaya tidak menyikapi temannya seperti itu. Itu semuanya letaknya ada di Pak Seno untuk menerangkan, membuat keadaan menjadi baik. Terima kasih. Terima kasih Bu Eli. Tepuk tangan untuk Bu Eli. Ya. Ada tambahan dari Bapak Ibu terkait pertanyaan pertama? Ada yang setuju mungkin? Baik, kita lihat yang kedua nih. Yang kedua, Pak. Ya, silakan Pak Rahman. Menyambung dari Bu Leli, Pak, terkait apakah setuju dan dengan tindakan Pak Seno terhadap Iva mengapa yaitu nomor 1. Jadi gini, sebenarnya di awal itu seharusnya memang ada semacam kesepakatan dulu, karena kita setiap kali ke siswa itu setidaknya harus ada kesepakatan. Jadi nanti menghormati dan seterusnya. Yang disambungkan Bu Leli itu tadi memang benar Pak. Jadi beraneka ragam anak-anak. Jadi kadang itu memang terkait bullying dan kekerasan fisik dan seterusnya. Itu sebenarnya fisik itu sebenarnya kita sudah mulai jarang. Malah yang kena itu adalah mental. Dan yang kedua, menurut Anda tindakan Pak Seno terhadap Iva sebuah hukuman atau konsekuensi? Kalau bagi saya sama dengan Bu Leli, itu adalah hukuman. Jadi anak-anak itu biasanya gini Pak, pernah saya alami itu pada waktu menghukum, itu kadang itu ada kesepakatan, akhirnya mereka senang Pak dengan hukumannya itu. Dan secara menceritakan memang harus ada seperti itu. Kadang itu yang malah kena itu adalah ungkapan atau ucapan yang di anak. Jadi kalau misalkan saya kalau teriak-teriak karena kebetulan saya guru olahraga yang teriak-teriak di lapangan, sebenarnya anak-anak itu mengharap seperti itu. Kalau tidak seperti itu, katanya malah lemot Pak jadinya seperti itu. Nah, jadi kadang setelah itu saya mau minta maaf Bu. Jadi mohon maaf karena kita di lapangan kita suaranya harus kencang. Nanti kalau pelan itu tidak akan didengar. Seperti itu. Nah, contoh yang dikatakan Bu Leli tadi terkait gagap yang di Pak Seno tadi, memang gagap itu kadang itu ada di lebih nanti cenderungnya adalah di kinestetiknya, yang bagusnya di kinestetiknya. Dan itu antara kinestetik dan motorik itu memang sebenarnya pengennya kita bersama berbarengan, tapi namanya anak itu beda-beda. Dan di sini harapannya
yang dicontoh Pak Seno itu tidak perlu dilakukan. Namanya kadang kita juga harus berintrospeksi diri. Seperti itu dari saya terkait menyambut Bu Leli tadi. Terima kasih. Selanjutnya monggo. Baik, terima kasih Pak Donat. Kan ada tambahan Bapak Ibu? Monggo Bu. Terima kasih, monggo. Ibu jejak Pak. Awan meledos. Terima kasih atas kesempatan ini. Saya hanya menambahkan tadi penjelasan dari Bu Leli maupun Pak Danu sudah sesuai. Ya, kembali ke kasus ini ya Pak Seno. Saya kembali ke fungsi guru ya. Bukan hanya transfer ilmu pengetahuan, tetapi juga mendidik. Dalam hal ini mendidik berarti membentuk karakter anak. Kembali ke fungsi 4 kontrol seorang guru. Selain sebagai penghukum, juga kemudian yang kedua fungsinya juga 4 kontrol ini membuat anak merenung jika dia melakukan kesalahan. Setelah dia merenung, dia akan mampu atau menemukan solusi ataupun perbaikan dari kesalahan jika dia sudah bersalah. Kemudian fungsi yang ketiga itu menjadi teman. Guru bisa menjadi teman selain dua fungsi di atas. Kemudian yang terakhir fungsi 4 kontrol seorang guru itu bisa menjadi manajer. Jika seseorang murid peserta didik ini mengalami kesulitan, maka guru bisa menjadi teman sekaligus manajer. Bisa menggali apa permasalahan seseorang, mungkin bisa menjadi seorang psikolog ya, menggali permasalahan anak tersebut, kemudian membantu untuk menemukan solusi dari permasalahan anak tersebut. Karena setiap anak itu mempunyai latar belakang yang bermacam-macam, mempunyai potensi yang bermacam-macam. Ini bisa digali oleh guru untuk menemukan solusi permasalahan yang ada pada setiap anak, setiap peserta didik. Terima kasih Pak Dodi atas kesempatan yang diberikan. Baik, terima kasih. Baik, Bapak Ibu, kita akan mencoba lagi. Bapak dan Ibu, ini ada yang dihukum dengan penghargaan ya. Kita berulang kali menjanjikan hadiah kepada murid untuk bertanggung jawab. Itu sama halnya kita sedang beranggapan PK tidak dapat melakukan atau PK tidak akan memilih untuk melakukan jika tidak ada penghargaan. Jika ini tergantungan. Kemudian dampak penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan. Bapak dan Ibu, dorongan eksternal dengan adanya penghargaan akan menjadi faktor ketergantungan dan akan berdampak pada murid, yaitu menurunkan kualitas, menurunkan kreativitas, dan mengurangi motivasi itu sendiri. Saya setuju yang dilakukan Pak Seno tadi tidak tepat. Ya. Dan paradigma pembelajaran baru tidak menginginkan seperti itu Bapak Ibu. Memang betul yang disampaikan Bu Leli dan Pak Danang. Kita harus tahu kondisi posisi anak. Kita tidak tahu posisi anak di rumah lagi memiliki masalah apa, sehingga dia bisa berlaku seperti itu. Ya. Sehingga kebutuhan dasar kita lihat ya sejauh mana. Ya kita tidak bisa langsung mengukur, tapi secara prinsipnya yaitu bertanya, menanyakan kenapa dia melakukan seperti itu. Seperti yang dijelaskan oleh Bu Sio, ya bagaimana? Ya. Nah Bapak Ibu, mungkin ada yang bisa menjawab ya. Silakan Bapak Ibu tentukan pernyataan di bawah ini. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Nomor 1. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi ya. Oke. Yang kedua, lagi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah.
hukuman atau konsekuensi. Ketiga, berjemur di lapangan basket pukul 12 siang karena mengobrol dengan teman. Hukuman. 4. Kehilangan 10 menit jam istirahat untuk mengerjakan tugas karena terlambat datang dan tertinggal pelajaran selama 10 menit. Nah, kita lihat dulu. Iya. Oke, benar. Oke, maksud benar. Nah, ini ya. Bapak Ibu, ternyata Bapak Ibu bisa membedakan antara konsekuensi atau hukuman. Ya, luar biasa, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, saya seperti yang saya tadi katakan terkait dengan keyakinan kelas. Monggo Bapak Ibu disambi loh. Nah, menurut Bapak Ibu, keyakinan kelas dan peraturan kelas adalah hal yang sama. Kira-kira betul atau salah? Pak Rosmi mungkin salah. Dulu kan keyakinan kelas dan peraturan kemarin sudah dilakukan di kelas, ya. Saya kira sudah pernah membuat jawabannya apa? Betul atau salah? Jawabannya salah, Bapak Ibu. Ya. Apa sih keyakinan kelas? Keyakinan kelas merupakan kesepakatan kelas, ya, yang diyakini bersama oleh guru dan murid selama proses pembelajaran. Kalau peraturan kelas itu peraturan kelas merupakan seperangkat aturan dan pedoman yang dilakukan oleh guru yang harus dipatuhi kelas. Kalau yang di atas berdasarkan anak-anak, tapi kalau yang di bawah itu gurunya. Oke, beda antara kesepakatan kelas dengan aturan kelas atau peraturan. Ini yang membedakan. Sehingga aturan yang di atas itu yang mengubah anak, sehingga nanti ketika menjalankan anak-anak itu enjoy. Oh, dengan sadar itu yang bikin kita semua loh, bukan Pak A, Pak B, Pak C, tidak. Kecuali kalau yang di bawah itu yang bikin gurunya. Mungkin anak ketika melakukan kesalahan tidak akan bisa menyadari. Tapi kalau sebuah keyakinan kelas, mereka akan senantiasa, saya kira akan lebih mematuhi lagi dibandingkan yang peraturan yang dibikin gurunya. Ya, ini yang membedakan ya. Nah ini, Bapak Ibu, keyakinan kelas berlandaskan nilai-nilai kebajikan atau prinsip universal. Benar atau salah? Benar, ya. Nah, coba kita lihat Bapak Ibu. Kira-kira menggunakan helm saat pengendara motor, nilai-nilai kebajikan apa ya bisa diambil? Ini kan perhatian, ya. Apa? Membuang sampah pada tempatnya. Dilarang menggunakan kata-kata kasar. Kalau kita mengambil dari nilai kebajikan yang dari awal tadi, ya saya kembalikan dulu. Nah ini, kira-kira menjawab pertanyaan apa? Di sini ada keselamatan, tanggung jawab dan seterusnya. Kalau menjawab, ya. Nah, kira-kira menggunakan helm saat mengendarai? Iya. Yes, ya. Ini tentu saja menggunakan helm itu nilai-nilai kebajikannya adalah keselamatan. Membuang sampah, nilai positifnya atau kebajikan adalah kebersihan. Dilarang menggunakan kata kotor, yaitu menghormati atau menghargai orang lain. Bisa bersikap secara positif. Monggo disami Bapak Ibu. Lah, ini sebetulnya harusnya ketika membuat kesepakatan kelas itu ada urutannya Bapak Ibu. Mungkin bisa menurutkan Bapak Ibu mana dulu? Mungkin bisa dibaca. Karena yang langkah pertama mana yang dibikin? Apakah diskusi mengenai gambar dulu, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif? Kira-kira yang nomor satu mana
ya. Yang nomor 1 mungkin berdiskusi mengenai peran keluarga kelas. Oke, lanjut. Yang kedua mungkin urutan kedua. Ada nama ya Pak? Ada namanya kan dulu. Ada dulu. Kedua mungkin Bapak Ibu yang lain mungkin. Berarti mengenai gambaran perilaku mencerminkan keyakinan kelas. Ya, 1, 2. Oke, yang ketiga. Oh, yang kedua paling hijau Pak, mungkin. Meninjau. Pertama berdiskusi mengenai itu ya, yang kedua meninjau. Yang ketiga. Monggo, ayo. Apakah berdiskusi mengenai apa? Menyarikan peraturan-peraturan? Nomor 1 berdiskusi berarti keluarga kelas. Ya. Nomor 2 diskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan dan kelas. Kemudian yang ketiga memunculkan. ya Keempat, meninjau. 5. Nomor 4 menyarikan peraturan, kemudian mengubah peraturan. Yang terakhir mengubah, kemudian sebelum terakhir meninjau. Oke, tepuk tangan dulu untuk Pak Ustaz. Wah, ini Pak. Baik, mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Yang pertama, berdiskusi memunculkan peraturan-peraturan yang perlu ditaati warga kelas. Biasanya anak-anak diminta, ayo coba. Ya, kalau Pak tidak boleh membawa HP, tulis. Jadi idenya itu dimunculkan dulu. Kemudian yang kedua, mengubah peraturan menjadi kalimat yang lebih positif. Nanti kita akan lihat. Ya. Kemudian yang ketiga, menyayangkan peraturan-peraturan menjadikan nilai-nilai kebajikan atau keyakinan kelas. Yang keempat, berdiskusi mengenai gambaran perilaku yang mencerminkan kelas. Dan yang terakhir, yang kelima, berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas. Dan yang terakhir, meninjau ulang keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Adanya perubahan di Bapak Ibu. Ya, ini sebetulnya sudah dilakukan ya. Memunculkan peraturan-peraturan kelas yang seperti tadi ya. Sekarang sudah. Ini Bapak Ibu, saya hanya ingin menunjukkan ini nanti. Nah, ini Bapak Ibu. Kalimat negatif itu seperti apa sih? Sekarang Bapak Ibu tahu. Jangan berlari di kelas atau koridor. Positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, berantakan, bullying, sampah, misalkan pertengahan, mengejek orang tua, kelas kotor, berisik, merusak barang, tidak memperhatikan guru, mencoret-coret meja, ngamen, bolos, meninggal sampah, rasis. Ini biasanya bisa dimunculkan dalam coba Bapak Ibu dari sini kira-kira kita bisa mengklarifikasi apa? Berantakan itu kan negatif, kalau positifnya apa kira-kira? Rapi, bisa merawat barang ya, pertengkaran, mengajarkan teman lebih kepada misalnya seperti bisa ini kurang ya, bisa menghargai, menghormati ya, berisik, kemudian tidak perhatikan guru, ini bisa masuk ke tenang, disiplin, ya. Kemudian meninggalkan sampah, kasih sampah ya, kebersihan dan seterusnya. Dari hal yang negatif menjadi sesuatu yang positif. Itu yang harapannya nanti ada di kesepakatan kelas, bukan aturan kelas lagi. Dari kalimat yang negatif menjadi enak kan kalau dijadikan positif. Jangan. Sudah tidak lagi ya, tidak berlaku seperti itu. Tapi jangan itu menjadi sesuatu yang positif. Seperti tadi ya, jangan berlari.
berjalanlah. Ini kan enak, dengan bahasa seperti itu anak akan lebih apa? Dihargai. Gitu Bapak Ibu. Nah ini sebenarnya contoh-contoh saja Bapak Ibu ya, kesepakatan ini yang saya bikin di kelas 9F ya. Disediakan hadir, pengumpulan tugas, ini anak-anak sendiri yang mengusulkan. Saya hanya memantau ya ketertiban seperti apa, budaya 3S, kebersihan, gadget ya. Tidak menggunakan gadget selama pembelajaran dan sebagainya. Ini anak-anak sendiri yang membuat kesepakatan kelas. Saya hanya nungguin, kemudian saya hanya mengarahkan saja sehingga kesepakatan kelas ini bisa terbentuk. Ini contoh juga keyakinan kelas. Bapak dan Ibu, materi selanjutnya yaitu kebutuhan dasar manusia ya. Kebutuhan manusia adalah segala sesuatu yang dibutuhkan oleh manusia untuk mempertahankan keseimbangan kondisi fisiologis dan psikologis yang bertujuan untuk mempertahankan hidup dan kesehatan. Nah, 5 kebutuhan itu apa aja Bapak Ibu? Ya, kesenangan. Yang kedua cinta dan kasih sayang. Ketiga kebebasan. Yang 4 penguasaan. Dan yang kelima bertahan hidup. Ini tidak terlepas dari kita. Yang tidak terlepas juga dari murid-murid kita semua. Ya. Nah, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Nggak mungkin kan kita susah terus atau anak-anak kita susah, tetapi yang menjadi kebutuhan juga merasa senang. Cinta dan kasih sayang ini adalah kebutuhan untuk diterima, menerima kasih sayang. Bapak Ibu, saya selalu ingat ketika mendapatkan materi ini itu kita itu memposisikan kita sebagai orang tua yang kedua. Selain dari rumah orang tua pertama, kita menjadi orang tua yang kedua di sekolah. Alangkah indahnya kalau kita itu menyayangi murid-murid kita, ya, tidak seperti tadi di depan itu menghukum atau memberikan hukuman. Ya, tetapi kalau kita memberikan suatu kenyamanan, ya, saya yakin keterbukaan anak-anak itu akan dekat dengan kita. Kadang kita menemukan anak kita yang nyonsel kalau ada sedikit permasalahan, mereka seringkali tidak mau curhat. Ya, itu sebenarnya tugas kita takut. Jadi sebenarnya guru itu jangan sampai ditakuti Bapak Ibu itu salah. Sampai Bapak Ibu kok ditakuti anak. Ya ini paradigma barunya terkait dengan kurikulum merdeka tidak akan tersampai nanti. Justru mengajak kita untuk menjadi seorang sahabat. Sehingga nanti gampang untuk apa? Curhat. Bu, kan enak. Guru saya gini. Ya, sehingga kita lebih mudah mengetahui karakter anak-anak di kelas. Apalagi nanti kita bertugas sebagai wali kelas. Kalau hanya sebagai pengajar ya, mungkin tidak perlu sampai jam. Tetapi kalau kita ketika menjadi wali kelas harus tahu. Ya, Bapak Ibu guru juga harus tahu. Misalkan problem masa ini, ya, harus tahu komentar-komentar. Sehingga seperti kasusnya tadi Pak Seno, jangan sampai terjadi. Kemudian kebebasan, kebutuhan untuk diterima dan memberi. Seterusnya pengusaha kebutuhan akan memilih kemandirian ekonomi, kemudian bertahan hidup, kebutuhan secara fisiologis ya, lapar, yang psikologis merasa dirinya menjadi aman. Penting Bapak Ibu. Kalau kita ditakuti, anak tidak akan nyaman dalam belajar. Besok kalau ketemu gurunya ini mesti apa? Ketakutan. Waduh, pelajarannya Bapak ini nggak nyaman dia. Dan dia mesti akan menghindar terus. Sehingga di dalam dirinya tidak akan menemukan kenyamanan dalam pembelajaran. Yang ini nanti yang diharapkan tidak terjadi lagi. Nah ini Bapak Ibu yang sudah dikatakan beliau ya, apa sih positif kontrol restitusi? Ya, guru perlu meninjau kembali penerapan disiplin di dalam ruangan kelas PK selama ini. Apakah telah efektif?
antara berpusat memerdekakan dan memandirikan murid bagaimana dan mengapa. Ya, melalui serangkaian riset dan berdasarkan teori kontrol Dr. William Jackson, Gosen berkesimpulan ada 5 kontrol polisian yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan dalam melakukan kontrol. Mari kita lihat Bapak Ibu. Ya. Ini Bapak. Ya. Maaf. Ya ini Bapak Ibu. Nah, ini posisi kontrol restitusi ya. Yang pertama adalah perilaku kontrol negatif sebagai pendukung membuat orang merasa bersalah. Kalau kita sebagai identitas dalam positif kita bisa menggunakan sebagai teman, pemantau atau manajer. 2 hal ini kadang kita lakukan yaitu dari segi perilaku kontrol negatif. Ada beberapa guru yang masih sering menghukum. Ya. Itu mengarahnya kepada suatu tindakan yang negatif atau membuat orang merasa bersalah. Dan di restitusi ini diminta kita nanti bisa memposisikan diri sebagai teman, pemantau atau manajer. Kita lihat dulu ya. Nah ini salah satu saya memberikan ilustrasi ya, pendukung ya. Jangan biasanya kita seperti itu ya. Ketika ada anak salah kemudian kita langsung menghukum. Kita tanpa memikirkan efeknya. Anak itu ada yang sifatnya keras, disemeni, tangga, tetap kuat. Tapi anak yang punya hati yang melankolis, digetak, nangis, yang baper, kemudian besok nggak mau sekolah, mereka digetak, misalnya digetak perdana, ya, terus nggak mau sekolah. Nah, ini yang kita repot sendiri. Nah, sistem seperti ini diharapkan tidak lagi ada nih. Apalagi membuat rasa bersalah sudah begitu. Seperti istilahnya membuli, menunjuk satu anak yang menjadi apa istilahnya? Ya, nah beda dengan ketika kita menjadi seorang teman. Ya.
walaupun dengan batasan-batasan yang ada gitu. Ya, pemantau, ya, manajer kita yang ya ini Bapak Ibu, ini satu contoh kasus ya. Siswa tidak memiliki atribut lengkap saat upacara bendera. Kalau terhukum, maka dia akan seperti ini mengatakan peraturan patuhi aturan sekolah, lalu berdiri di depan barisan misalkan. Ini instruksi, biasanya seperti itu. Atau pembuat merasa bersalah, berapa kali bu guru harus memberitahu kamu, ya, bu guru kecewa sama kamu. Ya, ini pembuat rasa bersalah. Atau beda lagi dengan teman. Apakah yang penting buat bu guru bangga? Kali ini tidak apa-apa. Apa kamu salah? Ya. Gaya bahasa ini bisa kita lihat ya. Dia posisi penghukum, teman, atau berbuat rasa bersalah. Nah, sedangkan pemantau, ya, kamu sudah melanggar apa peraturan dan konsekuensi sekolah misalkan, atau sebagai manajer, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki kesalahan ini? Jadi Bapak Ibu, kita bisa membedakan mana itu penghukum, ya, mana itu pembuat rasa bersalah, mana itu teman, mana itu tadi sebagai pemantau ataupun sebagai manajer. Kira-kira yang mana Bapak Ibu? Atau Bapak Ibu sudah pernah melakukan semuanya? Ya, menghukum mak saya juga sebagai teman, saya sebagai pemantau, saya juga sebagai pernah menjadi manajer. Saya yakin Bapak Ibu kita semua sudah pernah berada di posisi ini semua. Yang ingin saya tekankan Bapak Ibu, alangkah indahnya kita tidak menjadi seorang penghukum, tidak lagi sebagai pembuat rasa bersalah. Alangkah indahnya kita memposisikan diri sebagai teman, kemudian pemantau dan sebagai manajer. Dengan demikian insya Allah di dalam proses pembelajaran kita menjadi guru kita akan semakin enak. Ya, kedekatan kita dengan anak-anak akan semakin juga enak karena kita kembali lagi motivasi kita mengajar tidak hanya mentransfer ilmu tetapi bagaimana menanamkan karakter itu. Oke. Nah Bapak Ibu, ini namanya setelah tadi sudah tahu jadi pemantau, kemudian jadi ini beberapa hal cara ya ketika kita nanti istilahnya interogasi, ya gampangannya gitu. Setelah anak melakukan kesalahan ada beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas dulu. Nanti apa kita lihat. Kemudian yang kedua validasi tindakan yang salah. Kemudian yang ketiga menanyakan keyakinan. Apa itu kita lihat ini? Nah, Bapak dan Ibu, tahapan pertama dalam menstabilkan identitas ini terkait dengan tadi ya, kita sebagai pemantau, teman, atau penghukum, atau pembuat salah. Ya, kita lihat. Yang pertama menstabilkan identitas, bertujuan untuk mengubah identitas anak yang gagal karena melakukan kesalahan menjadi orang yang sukses, dari merasa sedih dan emosional sehingga mampu menggunakan fungsi rasionalnya. Contoh, berbuat salah tidak apa-apa. Saya juga pernah melakukan kesalahan yang sama. Ini gaya bahasanya yang enak. Kemudian membuat kesalahan itu seperti itu. Saya ingin mencari solusi bukan siapa yang salah. Ini jadi menstabilkan identitas dulu sehingga kita tidak langsung menjudge atau menghakimi. Ini penting ditanya dulu. Ya, sudah dipadamkan juga begitu menanyakan. Jadi ketika anak sedang ada masalah kita tidak langsung menjudge.
atau menghukum, tetapi menggali dulu, ya, menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, kita mencoba validasi tindakan yang salah. Proses untuk memahami kebutuhan apa yang terjadi, ya, bukan berarti menguatkan tindakan yang salah, ya. Contoh, kamu pasti punya alasan melakukan kesalahan itu. Ya, ini gaya bahasa yang enak, ya. Kamu boleh mempertahankan sikap itu, tapi kamu harus menambahkan sikap yang baru. Ya, ini contoh-contoh tindakan dari validasi tindakan. Ya. Yang terakhir, menanyakan keyakinan. Itu terkait dengan kesepakatan kelas yang dibikin atau yang dibuat. Ya, proses di mana murid menghubungkan dirinya dengan nilai yang dipercaya. Nilai apa yang kita sepakati, keyakinan kelas apa yang kita buat. Ya, jadi Bapak Ibu, ini segitiga diskusi ini sekali lagi bukan untuk menghukum anak, tetapi kita mencari bagaimana apa yang sedang dialami oleh anak-anak dengan dengan bahasa bukan sebagai sebatas hukum, tapi kita menggali dulu apa yang terjadi pada anak. Oke. Ya, Bapak Ibu, kita sudah jelaskan. Ya, saya baca nih, ini yang terakhir mungkin Bapak Ibu slide terakhir. Ya, agak panjang, nggak apa-apa. Ya, guru matematika dari mulai kelas 8, Ibu Santi sakit sehingga tidak dapat masuk dalam dan mengajar. Akhirnya dicarikan guru pengganti, Ibu Eni. Ibu Eni baru 2 tahun menjadi guru SMP. Beberapa perempuan, Vivi dan Natali, mengetahui hal ini dan mulai menggunakan kesempatan dan bersikap seenaknya, tertawa dan tidak mengindahkan kehadiran Ibu Eni. Ibu Eni mencoba menyapa Vivi dan Natali dengan ramah, sambil mengingatkan mereka untuk tetap fokus pada mengerjakan tugas. Ayolah, tugasnya dikerjakan. Nanti Ibu ditegur Bapak Kepala Sekolah kalau kalian tidak kerjakan tugas. Tolong bantu Ibu ya. Namun Vivi dan Natali malah jadi tertawa. Ah, Ibu santai aja Bu. Mereka tetap tidak mengerjakan tugas dan malah ngobrol. Keesokan harinya Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali serta menanyakan tentang laporan Ibu ini. Santi menanyakan apakah mereka bersedia melakukan perbaikan permasalahan yang ada. Vivi dan Natali sempat ragu-ragu dan membela diri, namun pada akhirnya mengatakan akan meminta maaf. Namun Ibu Santi menanyakan kembali apa yang mereka bisa lakukan untuk mengganti rasa tidak dihormati Ibu Santi. Baik Vivi maupun Natali mengaku bahwa perilaku yang mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ibu Santi melanjutkan kembali apa yang akan mereka lakukan untuk memperbaiki masalah. Apakah ada gagasan? Setelah berpikir sejenak, Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok dengan teman-temannya sekelas. Tema yang mereka pilih adalah penerapan keyakinan kelas, terutama tentang sikap saling menghormati dan bagaimana penerapannya di kehidupan sehari di sekolah. Usulan kedua adalah mengirim email ke Ibu Eni tentang gagasan mereka tersebut. Mereka pun memberitahukan Ibu Eni bahwa mereka telah memberitahu kepala sekolah Pak Hasan bila lain waktu ada kegiatan tiada guru, maka mereka akan mengusulkan Ibu Eni sebagai guru pengganti. Bapak Ibu, ini adalah kasus real yang terjadi ya. Kemudian mungkin dari Bapak Ibu bisa membantu dalam kasus di atas langkah-langkah institusi apa yang sudah dijalankan Ibu Santi. Kemudian menurut Bapak Ibu, apa institusi yang disuruh Bu Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Apa langkah institusi yang telah diusulkan? Mungkin Bapak Ibu bisa membantu saya menjawab. Yang terkait ini,
apakah tindakan dari Bu Eni tadi sudah sesuai? Ya kan Bu Eni tadi bersikap seperti siapa nih? Manajer ataukah pembuat merasa bersalah atau penghukum? Mungkin Bapak Ibu mungkin Bu Leni atau Mbak Eni, Bu Lisa? Bu Jonas? Oh Bu Jonas? Kira-kira Bu Jonas? Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang diberikan. Mohon difasilitasi. Oh. Baik. Ya, terima kasih. Dalam kasusnya Bu Eni, Nah, tadi Bu Eni menggantikan Ibu Santi yang sedang sakit, sementara Bu Eni itu masih baru 2 tahun menjadi guru SMP. Dan di sini ada 2 siswa, yaitu Vivi dan Natali, yang menggunakan kesempatannya itu untuk seperti kurang menghormati, jadi tidak mengaplikasikan kebijakan universal tadi. Nah, sehingga di sini Bu Eni selaku guru tunggal pun beliau bijak dalam menghadapi Vivi dan Natali, yaitu salah satunya dengan cara memanggil. Bu Eni tadi meskipun memanggil si Vivi sama Natali, si 2 anak ini masih berusaha membela diri. Namun Bu Eni-nya tadi tetap menghormati kedua siswa tersebut, sehingga mungkin kedua siswa tersebut terbuka hatinya dan mereka dengan kesadaran dirinya sendiri mengakui akan kesalahannya dan meminta maaf. Jadi konklusi dari saya, ya, segitiga diskusi dari Bu Eni tadi. Yang pertama tadi menstabilkan validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Tiga-tiganya apakah sudah diterapkan Bu Eni? Kira-kira Bu Jonas kira-kira? Jadi posisi dari Bu Eni apakah sepakat ya sebagai manajer atau sebagai teman? Bu Jonas mungkin? Melihat dari tadi kan Bu Eni sabar sekali ya. Iya, Semua saya harus marah lagi ya. Iya. Memantau, yang pertama memantau dulu tadi Bu Eni-nya. Iya. Memantau, setelah itu ya jadi menurut saya manajer. Manajer. Iya. Baik, terima kasih. Jadi Bu Eni sudah menjalankan 3 tahap ini. Mungkin ada yang lain, Bapak Ibu? Terima kasih Bu Jonas. Oh dulu, maka dulu, supaya nggak ngantuk. Baik, terima kasih. Maka dulu. Oke, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Jadi di sini tadi kalau saya mengamati secara sekilas dari kasus yang ditampilkan, itu kok sepertinya di sini posisi yang ditonjolkan tidak hanya dari Bu Eni saja selaku guru pengganti, tapi itu ada juga campur tangan dari Ibu Santi, di mana Ibu Santi di situ setelah mendapatkan laporan dari Ibu Eni, nah itu Ibu Santi langsung memberikan sebuah tanggapan dengan cara memanggil 2 anak tersebut, yaitu Vivi dan Natali. Nah, di sini jadi Ibu Eni karena di sini posisinya sebagai wali kelas yang mana itu lebih berwenang kalau terkait dengan kondisi anak-anak yang dialami oleh Ibu Eni tadi. Jadi di sini istilahnya tidak hanya campur tangan dari Bu Eni saja kalau segitiga institusinya. Jadi di situ ada kolaborasi antara Ibu Eni, Ibu Santi seperti itu. Jadi untuk masalah menstabilkan identitas ya, kemudian validasi tindakan yang salah itu ditanyakan oleh Bu Santinya kepada anak
dari apa yang disampaikan oleh Ibu Sakti, kemudian anak-anak itu kemudian akhirnya berpikir, oh iya perilaku seperti itu tadi kira-kira pantas tidak saya lakukan. Itu menghormati orang lain tidak, terlebih lagi kalau itu orang yang lebih tua atau orang yang harusnya dihormati seperti itu. Jadi intinya di situ segitiga restitusinya sudah dilakukan, cuma berkolaborasi antara Ibu Sakti dan Ibu Eni. Itu menurut saya. Ya, terima kasih dulu, tepuk dulu. Ya, baik teman-teman. Sudah mau satu video tapi, nah ini Bapak Ibu ya, sudah dilakukan semua. Ya, langkah apa? Sudah menstabilkan identitas dengan menanyakan laporan tentang laporan dari Ibu Eni. Validasi tindakan yang salah dengan menanyakan apakah mereka bersedia melakukan memperbaiki permasalahan yang ada dan menanggapi bahwa tindakan itu boleh saja dilakukan. Kemudian juga sudah dilakukan menanyakan keyakinan. Ya, baik Vivi maupun Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Kemudian yang ada pertanyaan kedua, apakah menurut Anda restitusi yang disusun Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang dibuat? Yang jelas sudah sesuai ya. Natali dan Vivi mengusulkan bagaimana kalau mereka mengadakan sebuah diskusi kelompok, kemudian tugasnya itu diunggah pada email. Ya, Bapak Ibu, inilah idealnya seperti ini nanti. Idealnya yang nanti kita ketika ada anak yang bermasalah, idealnya ketika kita menggali apa yang menjadi permasalahan, kita menggunakan istilahnya segitiga restitusi. Ya, tidak terlepas dari yang sebelumnya tadi juga. Kita sebagai manajer atau sebagai pemantau, sebagai penghukum atau membuat rasa bersalah. Yang jelas dua sifat negatif tadi yang secara dalam nanti kita tidak menggunakan lagi kalau saya mengharapkan. Tetapi bagaimana kita menjadi seorang teman, menjadi seorang manajer dan sebagai pemantau. Sehingga selagi Bapak Ibu dengan demikian proses pembelajaran di kelas akan lebih nyaman lagi karena kita akan semakin dekat dengan anak. Kita bisa membayangkan kalau menjadi penghukum, anak itu bisa punya dendam Ibu. Ya. Kita bisa lihat beberapa kasus yang di televisi, ke dendam baru gurunya dipaten, dibunuh. Ya. Ini kan hal-hal yang seharusnya tidak terjadi. Ya, gitu. Bapak dan Ibu, nah, Bapak Ibu, kita sudah di penghujung acara. Saya mengharap nanti kita bisa merefleksikan hal-hal baik apa yang sudah Bapak Ibu dapatkan ya. Kemudian yang kedua hal apa saja yang bisa ditingkatkan ke depan, dan ketiga hal apa saja yang Bapak Ibu pelajari hari ini. Nanti bisa di Burenisa saya nanti di penghujung akhir. Saya kira itu Bapak Ibu. Nanti secara pribadi saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah sempat hadir. Saya yakin padat jawabannya di sekolah kita. Tetapi terima kasih kehadiran panjenengan semua sehingga kegiatan hari ini bisa berjalan dengan lancar. Tepuk tangan untuk kita semua. Lalu teman-teman, saya kembalikan kepada pembawa acara. Luar biasa sekali materi dan ilmu yang telah dibagikan oleh Bapak Dodi kepada kita semua, yaitu Guru SMP Negeri 1 Kediri. Maka menuju pada acara selanjutnya, yaitu refleksi dan umpan balik dari peserta diskusi. Kepada Bapak Ibu Guru SMP Negeri 1 Kediri, perwakilan 2 orang dapat memberikan umpan balik dan masukan. Kami persilakan. Monggo Bapak Ibu. Monggo 2 orang. Pak Rosikin mungkin? Pak Rosikin? Satu Bapak sama Ibu. Oh, iya. Pilih kan? Bapak Rosikin,
kasih. Saya tidak tahu slide-nya yang awal dibuka lagi Pak. Yang budaya positif. Materi yang disampaikan hari ini. Nah, itu dari tadi Bapak. Ya, baik. Pak Dendi, terima kasih karena hari ini meskipun kami sedikit banyak sudah belajar tentang budaya positif, ya, terus kami juga sudah mendapatkan juga dari webinar yang ada, juga ada juga ketika kita IHT ya, IHT di sekolah kita juga disampaikan juga tentang budaya positif di samping pembelajaran berdiferensiasi, tetapi materi ini masih sangat menarik untuk kami untuk ikutin. Setidaknya wawasan kami atau pemahaman kami tentang budaya positif ini semakin dikuatkan seperti itu Pak. Perubahan paradigma belajar itu mengingatkan atau selalu mengingatkan atau menyadarkan kami kembali tentang kami sebagai pendidik atau pembimbing atau penuntun anak-anak murid itu harus memiliki paradigma yang benar atau yang jelas terhadap anak-anak didik kami. Seperti contoh-contoh yang tadi Bapak berikan sampaikan tadi itu kami sangat mengenang, mendarat ya istilahnya, di istilah pendidikan itu mendarat kepada kami. Terus disiplin positif yang secara keseluruhan tadi itu juga intinya Pak, kami mengiyakan, membenarkan materi tentang budaya positif, baik itu tentang paradigma belajar, disiplin positif, nilai-nilai kebajikan, motivasi perilaku, keyakinan kelas, kebutuhan dasar, 5 posisi tadi yang kalian adalah segitiga restitusi dalam kami menyelesaikan satu persoalan. Intinya kami setuju dan menyukai dari bukan hanya materi Pak, tetapi ini sebenarnya sudah kami lakukan, tetapi bila kami mendapatkan ini lagi yang seperti saya katakan tadi bahwa kami semakin diyakinkan, kami semakin dikuatkan lagi paradigma kami dan apa yang sudah kami lakukan untuk kedepannya menjadi lebih baik lagi. Seperti itu Pak ya. Doa kami juga Pak Dodi semakin sukses menyelesaikan pendidikan guru penggerak ini ya sampai selesai nanti, jangan kapok-kapok. Kalau mau diskriminasi, mau pengimbasan, kami siap untuk diundang lagi. Gitu ya. Terima kasih. Iya, yang lain juga harus ya mengikuti pendidikan calon guru penggerak. Ya, nanti kita akan mendapatkan berkat yang banyak dari sini. Ya, terlebih yang muda-muda. Terima kasih. Ya. Terima kasih sudah diberikan waktunya karena ini tadi temanya kita juga sharing nih Pak Ibu dari refleksi yang kita tadi diskusikan terkait paradigma dan tentang ide budaya positif. Jadi intinya jadi di sini tuh guru bukan sekedar dimana berperan sebagai pembimbing ataupun perantara dalam pembelajaran. Tentunya guru juga sebagai teman bagi siswa. Tapi di sini teman itu juga ada batasannya. Dan sesuai konsep pendidikan yang diibaratkan kita itu di sini ada sebagai tempat kerja kita, tempat sawah ladangnya kita. Jadi di situ kita akan juga menanamkan benih-benih kepada siswa atau peserta didik kita. Ya, yakni ini memang tugasnya kita. Terus juga harus ada yang biasanya namanya ladang itu juga ada benih, terus kita ada juga merawatnya. Nah, kalau merawat itu bagaimana sih? Yang sulit itu merawatnya. Kalau menanamnya saja gampang, tapi yang merawatnya ini yang agak sulit. Nah, ini yang harus kita cari bagaimana. Terus dan selanjutnya adalah memberikan stimulan atau pupuk. Nah, istilahnya kalau di sawah itu ada pupuknya. Nah, itu bagaimana ya?
kita memberikan inspirasi kepada seluruh siswa ataupun kita sering seperti ini yang ada di bahas Pak Dodi tadi itu yang nyata di lapangan itu memang ada Bapak Ibu, memang ada seperti ini dan banyak, bahkan apalagi di tempatnya kita SMP 1 ini anak-anaknya memang rata-rata itu tertutup untuk tidak menceritakan apa yang terjadi di rumah ataupun sekitarnya. Mungkin ada permasalahan di rumah dibawa ke sekolah. Nah ini kan juga harus perlu kita luruskan. Jadi kalau di sekolah sendiri, di rumah juga sendiri. Nah, tentunya seperti itu kalau bisa. Dan di sini kita mengajarkan bahwa anak itu harus bertumbuh kembang sesuai dengan potensinya masing-masing. Nah, ini yang tugasnya kita itu adalah mengarahkan siswa-siswi kita untuk menuju kemana. Karena ini nanti tujuan kita itu ke anak satu ini tidak hanya ke A aja, karena ada A, B, C sampai dengan Z atau yang lainnya gitu. Jadi tidak hanya satu tujuan saja sebenarnya. Seperti itu karena berhubungan dengan potensi peserta didik. Begitu Bapak Ibu terkait refleksi yang sudah saya rekam, tadi saya rangkum. Seperti itu pemahaman dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali Pak balik dan masukan yang telah disampaikan oleh Ibu Leli dan Pak Dana. Terima kasih Bu Pak. Mungkin dari Pak Dodi ada mau memberikan kesimpulan Pak atau tanggapan lain? Baik, terima kasih. Gini intinya Bapak Ibu, intinya kita bisa memposisikan diri di dalam kelas ataupun di sekolah ya. Sekali lagi saya berharap kita tidak lagi sebagai seorang penghukum atau pembuat kesalahan, tetapi marilah kita menjadi seorang teman, pemantau dan sekaligus menjadi seorang manajer. Kalau kita nanti sebagai penghukum, mohon ini juga menjadi pertimbangan Bapak Ibu, karena banyak kasus seperti tadi saya katakan, kita tidak tahu dari diri anak-anak kita. Ada yang dimarahi itu ya mental, akhirnya kuat. Ada anak yang cepet, artinya cepet itu mudah tersinggung, itu juga kita pikirkan, sehingga ketika kita ada suatu anak masalah, mari kita selesaikan juga dengan tidak marah. Seperti kasusnya tadi ya, begitu sabarnya gurunya ketika menghadapi murid-murid yang memiliki keanekaragaman. Saya yakin antara satu anak dengan anak yang lain masih memiliki keunikan, keragaman. Nah itulah tugas kita Bapak Ibu, bagaimana kita bisa mengelola kelas itu dengan baik, kemudian kita bisa memahami anak itu, sehingga paling tidak Bapak Ibu bisa mengetahui apa yang hari ini kita belajar bersama-sama. Itu aja, saya kira Bu Renisa, kita tempatkan silakan. Terima kasih Pak Dodi. Jadi jujur untuk saya pribadi, materi yang telah diberikan oleh Pak Dodi ini sangat bermanfaat ya. Selain ilmu, saya juga menjadi sadar sebagai perempuan. Biasanya itu kalau di rumah ya, sering-sering waktu menasihati adik itu ada kata-kata terbesit seperti ini. Kamu tuh kok bikin mbak kecewa gitu ya. Itu sering ternyata itu salah. Saya baru tahu ya, terima kasih Pak Dodi dan Bu Deli juga teman-teman, Bapak Ibu guru semuanya. Baik, kita telah sampai di penghujung acara. Di penghujung rangkaian acara pada hari ini, marilah sejenak kita menundukkan kepala, teriring doa semoga acara pada hari ini menjadi berkah dan manfaat bagi kita bersama. Doa dimulai. Selesai. Bapak Ibu yang kami hormati, demikian acara diseminasi budaya positif CGP Angkatan 11 Kota Kediri hari ini. Terima kasih pada Bapak Ibu guru yang luar biasa telah hadir menyempatkan waktunya untuk menghadiri kegiatan pada hari ini, membersamai dan memotivasi kami dalam mengikuti program guru penggerak.
Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.